Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa sa'atan la yastaqdimun. Sadallahu alazim. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini setelah kita bersama-sama melaksanakan rangkaian salat ibadah salat duhur berjamaah dilanjutkan dengan kita kajian. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan tentang materi 3 nasihat Imam Al-Ghazali. Hadirin jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar yang sangat terkenal di seantero jagat raya. Beliau dari Persia dan karya-karyanya sangat fenomenal. Ratusan karya beliau, kitabnya, dan yang sangat fenomenal adalah yang kita kenal di pesantren-pesantren di sini dengan nama kitab Al-Ihya Ulumuddin. Kalau di pesantren Salafi di Planten biasanya dikaji itu setelah para santri menguasai ilmu nahwu soroh, tafsir Jalalain, baru dia mengkaji karena kitabnya begitu tebal banyak. Karya Imam Al-Ghazali dan murid-muridnya adalah ulama besar. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat-nasihat beliau itu sangat luar biasa. Sangat menyentuh dan menjadi sandaran bagi kita sebagai santrinya. Bahkan santri-santrinya dari beliau adalah santri-santri ulama besar. Dan itu akan diketok tularkan untuk memberikan kepada santri-santri berikutnya. Yang sangat luar biasa di dalam nasihat beliau adalah yang pertama, beliau seorang yang sangat bijaksana, orang yang sangat santun. Ketika beliau menyampaikan materi itu juga dia menyampaikan dengan bil hikmah wal ma'adatil hasanah, santun, sangat bijak, sangat menyentuh. Contoh nasihat yang pertama ketika beliau menyampaikan dengan menggunakan bahasa sebuah pertanyaan yang masing-masing para santrinya memberikan jawaban. Yang pertama, hal apa yang paling dekat dengan diri kita? Tentu saja jawaban para santrinya beragam macam. Ada yang paling dekat dengan diri kita mengatakan istri kita, anak kita, saudara kita, kawan kita. Benar. Dan anehnya dia tidak menyalahkan. Akan tapi beliau memberikan jawaban bahwa yang paling dekat dengan diri kita adalah al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Tidak ada satu makhluk manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengalami kematian. Bahkan malaikat pencabut nyawa sendiri juga akan mengalami kematian. Pada ayat lain di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajalahum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bahwa tiap-tiap umat itu, tiap makhluk memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, maka la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tidak akan mampu menunda. Lah yang menjadi pertanyaan, karena semua akan mendapati, kita semua yang hadir di sini akan mendapatinya. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah siap dengan kematian itu? Kematian, karena ini adalah hak prerogatif Allah SWT. Allah yang menciptakan makhluknya di dunia, kepada makhluknya, baik bernama manusia, hewan, binatang dan sebagainya, maka kapan saja ketika Allah yang memiliki itu pantas bagi Allah. Sehingga kapan saja Allah akan memanggilnya pantas. Mau mengambil atau mencabut nyawa seseorang pada siang hari pantas. Mau mencabut pada malam hari pantas. Bahkan mau mencabut hambanya yang ahli ibadah pantas. Mau mencabut hambanya yang baru lahir pantas. Banyak kita tidak tahu. Ada orang yang sakit menaun. Ada contoh satu. Seorang istri dirawat di rumah sakit. Menaun. Tapi giliran justru yang meninggal malah suaminya yang menengok. Yang tidak berada di rumah sakit, yang tidak sakit. Bagaimana? Pantas. Ada seorang yang lagi karir melejit, tiba-tiba Allah memanggilnya pantas. Sebuah peristiwa tronton menabrak di perbatasan, terjadilah 17 nyawa melayang. Pantas bagi Allah. Semua pantas kalau kehendak Allah. Yang tidak pantas ketika kita sebagai seorang hamba Allah yang sudah diberikan kenikmatan, yang sudah diberikan jalan, ini loh jalan yang benar, tapi tidak mau mendekat pada Allah. Bagaimana pantasnya kita? Setelah kita dikarunia Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ini hidup dan pasti akan mengalami ajal, maka kapan dan di mana saja kita harus selalu siap. Salah satu contohnya ya ini, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mau pergi bekerja, bismillah, niat karena Allah. Insya Allah dalam perjalanan diberikan pertolongan, dan bila Allah memanggil ajal itu berarti kita siap. Akhir bi husnil khotimah insya Allah. Kita melaksanakan tugas pengabdian di rumah sakit RSPAD karena demi menolong saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit atau yang diuji dengan sakit. Kalau toh kita mendapati sesuatu, insya Allah karena mencari ridha Allah, mencari pahala, insya Allah akhir bi husnul khotimah. Sekecil apapun yang kita kerjakan. Akan tapi sebaliknya, apabila kita melaksanakan besar tapi tidak karena Allah, karena manusia ilan nas, insya Allah itu akan menyebabkan kita tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat lain juga ditegaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Bahwa Allah akan menjadikan hidup dan mati supaya Dia menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik imannya. Oleh karena itu jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kematian pasti akan mendatangi kita semua. Oleh karena itu kapan dan di mana saja kita selalu siap dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Dari mulai bangun pagi, tidur kembali dan bangun pagi kembali, kita selalu ingat Allah. Kapan dan di mana saja ingat Allah dan mencari karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali. Hadirin jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang paling besar adalah nafsu. Ya.
Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia untuk beribadah, diberikan lengkapan, manusia diberikan kesempurnaan akal dan pikiran kehidupan. Ar-ra'yu, diberikan ar-ra'yu. Setelah diberikan ar-ra'yu, manusia diperintahkan untuk menjadi khalifatullah fil ard, pemimpin di muka bumi ini. Nah, dengan ar-ra'yu akal pikiran lah kita diberikan kesempatan untuk berpacu dalam melodi. Fastabiqul khairat, saling berlomba-lomba. Perintahnya berlomba-lomba tapi dalam kebajikan. Diberikan nafsu untuk memimpin dunia ini. Apabila nafsu itu tidak dikelola dengan baik, maka dia akan menyengsarakan atau menyesatkan kita. Tapi apabila nafsu dikelola dengan baik, maka dia akan menuju kebenaran dan keselamatan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ya, nafsu itu bagaikan apa? Bagaikan rupiah, bagaikan sabun mandi netral. Bagaimana sih pengelolanya ini? Ketika kita memiliki uang, digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan, diberikan untuk ibadah, tempat ibadah, disedekahkan menjadi nilai pahala. Ketika digunakan untuk judi, menjadikan maksiat. Netral, sama seperti sabun mandi. Bagaimana kita diberikan kehidupan nafsu ini? Apabila dikelola dengan baik, diisi dengan nilai-nilai agama yang baik, maka kita berpacu mengelola diri kita untuk menjadi pemimpin khalifatullah fil ard yang baik. Tidak sebaliknya, merusak alam sekitarnya. Kita ingin mencari kesempatan, kita menggunakan kesempatan yang salah. Kita ingin mencari prestasi dengan menginjak kanan dan kiri, menggunakan fasilitas dengan tidak mengenal haram dan halal, yang penting kita mendapatkan. Itu yang tidak boleh. Imam Al-Ghazali mengingatkan, mari kita kelola nafsu ini dengan baik. Mudah-mudahan dengan nafsu yang baik, nafsul mutmainnah, mengantarkan kita ke dalam keselamatan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah aqimis shalah. Hal apa yang paling ringan? Yang paling ringan, kata Imam Al-Ghazali, adalah meninggalkan sholat. Orang dengan mudahnya meninggalkan sholat. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Perintahnya kita untuk mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan sholat. Kalau mendirikan sholat, bagaimana orang yang mendirikan sholat? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Tapi kalau hanya mengerjakan sholat, assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Bahwa sholat yang kita kerjakan sehari semalam seharusnya bisa membentengi diri dari perilaku yang negatif, berbuat maksiat dan sebagainya, tapi tidak berbekas sedikit pun. Jadi dibeda-bedakan. Sholat, bekerja, di jalan, padahal itu integral. Ya. Keseluruhan orang yang mendirikan sholat, dari mulai tata cara, dari mulai pelaksanaan, suci dari badan, suci dari lahir batin, dan pelaksanaan ibadahnya benar, dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari, di jalan, di tempat kerja, adalah orang yang mendirikan sholat. Orang mendirikan sholat apa? Jujur. Jujurlah padaku. Nah, kan ada pepatah. Kita suruh jujur, orang lain tidak boleh jujur. Nah, jadi masalah. Orang yang mendirikan sholat disiplin. Kalau bagi seorang prajurit sudah menjadi tradisi semboyan. Disiplin adalah nampasku, kehormatan adalah segalanya. Nah, kita menjadikan diri kita disiplin. Bahkan ada apel siang, ada apel malam di kehidupan prajurit. Disiplin itu bisa justru mengadopsi dari nilai-nilai ruh Islam dari sholat. Saat pagi bangun subuh, saat siang sholat duhur, saat sore menjelang istirahat, sholat asar, sholat maghrib. Kalau kita mampu melaksanakan dengan disiplin, tertib, itulah disiplin. Sudah terbiasa. Maka pekerjaan-pekerjaan yang lain diawali dari pengaruh nilai-nilai sholat, justru malah menjadi ringan.
Orang sholat qanaah menerima apa adanya, ikhlas. Bahkan di dalam sholat itu kaifiah sholat. Sehingga di dalam sholat itu adalah secara utuh integral sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa awal ma yuhasabul amdu yaumal qiyamah, bahwa amal yang akan dicek and recheck besok di hari kiamat adalah sholat. Bila sholatnya benar, sholatnya baik, yang lain udah nggak dicek lagi, landai aja langsung masuk pintu surganya Allah. Tapi apabila sholatnya aja masih belang bentong, masih kebobolan, masih kadang isi kadang kosong, dan ketika itu dengan seenaknya meninggalkan, maka yang lain pun akan dicek and recheck. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan nasihat Imam Al-Ghazali menjadikan inspirasi kita, menjadikan kita dalam hidup yang penuh dengan istiqomah, hidup yang penuh dengan tantangan ini, mampu menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kita, dan kita mampu menjadikan pribadi-pribadi yang luhur, pribadi yang senantiasa mendapat karunia dari Allah SWT dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Akhirnya kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.